saya Ruben Penjahitan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan uji penelitian pada aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya sudah memiliki data untuk penelitian hari ini. Ada 35 responden. Nah, misalkan hari ini kita akan mencoba untuk meneliti apakah ada pengaruh dari harga, model produk, dan pelayanan terhadap keputusan pembelian. Nah, sebelum melakukan penelitian, kita harus memenuhi syarat-syarat untuk uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Nah, langsung masuk ke aplikasinya. Cara melakukannya yaitu dengan mengklik file, lalu create new project, lalu kita masukkan nama project kita, misalkan penelitian 1. Oke. Lalu kita akan mengimpor data kita yang kita miliki di Excel tadi. Jangan lupa untuk menyimpan data dari Excel tersebut dalam bentuknya .csv agar bisa diimpor ke Smart PLS. Oke. Nah, setelah itu kita klik penelitian 1 yang memiliki bentuk diagram di sebelah kirinya. Oke. Nah, kita memiliki 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Berarti kita akan membuat 4 variabel laten pada lembar kerja kita ini. Caranya yaitu mengklik laten variabel, lalu mengkliknya pada lembar kerja kita. Setelah itu kita ganti nama setiap laten variabel untuk mempermudah pekerjaan. Misalkan kita memberikan kode yang pertama yaitu X1. Untuk variabel 1 kodenya HG yang menandakan harga, lalu OK. Lalu untuk laten kedua kita berikan kode X2 dan MP yang berarti model produk. Dan untuk laten variabel ketiga kita berikan kode X3 dan PL untuk kode pelayanan. Lalu pada laten variabel 4 kita ganti namanya menjadi Y dan kodenya yaitu KPP atau keputusan pembelian. Nah, setelah itu kita masukkan indikator-indikator yang kita miliki ke variabelnya masing-masing. Setelah itu kita hubungkan setiap variabel bebas yang kita miliki ke variabel terikatnya. Caranya yaitu mengklik connect, lalu kita tinggal menghubungkan saja. Oke. Setelah itu kita mulai mengkalkulasikannya dengan cara mengklik calculate, lalu kita klik PLS algorithm start calculation. Nah, syarat penelitian yaitu harus memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, syarat uji validitas yang pertama yaitu nilai loading factor harus di atas 0,7. Nah, untuk mengetahui nilai loading factor pada data kita ini, kita mengklik outer loadings dan akan menampakkan nilai loading factor kita. Nah, untuk setiap indikator yang memiliki nilai loading factor di bawah 0,7, maka kita akan menghapusnya, yaitu MP3 dan KPP3. Oke. Nah, setelah itu kita mulai kalkulasi lagi seperti tadi.
ketik lagi overloading. Nah, nilai loading vektor untuk setiap indikator yang kita miliki sudah lebih dari 0,7, dan yang berarti kita sudah memenuhi syarat yang pertama. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu nilai average variance expected atau AV harus lebih dari 0,5. Nah, untuk mengetahui nilai AV-nya, kita mengklik construct reliability and validity. Lalu di sini akan ditunjukkan nilai AV-nya. Nah, untuk nilai AV sendiri, nilainya itu harus lebih besar dari 0,5. Nah, di sini dapat kita lihat untuk setiap variabel yang kita miliki, nilai AV-nya sudah lebih besar dari 0,5, yang berarti kita sudah memenuhi syarat yang kedua. Nah, syarat berikutnya yaitu nilai HTMT. Nilai HTMT dapat kita lihat dengan cara mengklik diskriminan validity. Nah, nilai HTMT disebut juga dengan Fornell-Larker criterion. Di sini nilai korelasi dari X1 dengan nilai, atau misalkan seperti ini, nilai korelasi dari suatu variabel dengan variabel itu sendiri tidak boleh lebih kecil dari nilai korelasi variabel tersebut dengan variabel lain. Yang artinya nilai korelasi X1 dengan X1 tidak boleh lebih besar dari nilai korelasi dari X1 dengan X2. Nah, di sini kita lihat misalkan nilai korelasi X1 dengan X1 adalah 0,907. Sedangkan untuk nilai korelasi dari X1 dengan X2 adalah minus 0,302. Artinya korelasi X1 dengan X1 lebih besar dari nilai korelasi X1 dengan X2. Begitu juga dengan seterusnya. Di sini saya sudah menyiapkan PPT untuk membantu. Nah, seperti ini. Nilai korelasi X2 dengan X2 yaitu 0,932 lebih besar dari nilai korelasi X2 dengan X1 yaitu minus 0,302, lebih besar juga dari X3 yaitu 0,242, dan lebih besar dari Y yaitu 0,274. Begitu juga dengan seterusnya. Yang berarti untuk syarat yang ketiga yaitu nilai HTMT kita sudah lulus, dan selanjutnya yaitu nilai cross loading. Untuk nilai cross loading sendiri kita dapat lihat di sebelah Fornell-Larker criterion. Nah, di sini nampak nilai korelasi masing-masing tiap indikator terhadap setiap variabel. Nah, dalam nilai cross loading untuk masing-masing setiap indikator pada variabel, nilai korelasinya tidak boleh lebih besar dari nilai korelasinya dengan variabel yang lain. Misalkan untuk indikator yang pertama yaitu HG1, nilai korelasinya dengan X1 yaitu 0,843. Jadi agar lolos syarat nilai cross loading ini, nilai ini tidak boleh lebih besar dari nilai 0,843 ini harus lebih besar dari setiap korelasi dengan X2, X3, dan Y. Dapat kita lihat bahwa nilai HG1 ini lebih besar nilai korelasinya dengan X1 daripada X2 yaitu minus 0,261 dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk syarat yang cross loading atau yang keempat kita sudah lulus. Nah, selanjutnya itu setelah kita sudah lulus uji validitas, ini berarti data yang kita miliki semuanya valid, yang artinya kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu uji reliabilitas. Nah, uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah variabel yang kita miliki mempunyai pengaruh nyata atau sesuai dengan keadaan di lapangan pada hal yang sebenarnya. Misalkan syaratnya yaitu nilai composite reliability-nya
lebih besar dari 0,7 dan nilai Chromebox alpha-nya lebih besar dari 0,7. Nah, untuk mengetahuinya kita mengklik construct reliability and validity, dan di sini akan nampak nilai Chromebox alpha dan composite reliability-nya. Dapat kita ketahui masing-masing nilai dari Chromebox alpha dan juga composite reliability lebih besar dari 0,7, yang artinya setiap variabel yang kita miliki mempunyai pengaruh nyata terhadap variabel terikat kita, yang artinya variabel harga, model produk dan pelayanan memiliki pengaruh yang nyata terhadap keputusan pembelian. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian evaluation of structural model. Bagian ini dibagi atas 5 jenis, yaitu nilai R-square, P coefficient, nilai T statistik, nilai predictive relevance, dan yang terakhir yaitu model fit. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu nilai R-square. Untuk mengetahui nilai R-square-nya, kita tinggal mengklik R-square dan akan nampak nilai R-square-nya. Nilai R-square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh dari setiap variabel bebas yang kita miliki terhadap variabel terikat kita. Nah, di sini nilainya 0,752. Nilai ini nantinya akan dipresentasikan dan menjadi 75,2%. Artinya variabel bebas yang kita miliki yaitu harga, model produk dan pelayanan memiliki pengaruh sebesar 75,2% terhadap keputusan pembelian. Nah, yang selanjutnya yaitu path coefficient. Nah, di sini menunjukkan masing-masing hubungan variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya. Untuk mengetahui bagaimana hubungannya, kita bisa bayangkan sebuah garis bilangan, nilai di tengahnya 0 dan nilai di sebelah kanan paling besar yaitu 1 dan nilai di sebelah kiri paling besar yaitu -1. Jika nilainya lebih menjorok ke arah kanan atau lebih mendekati 1, maka hubungan variabel bebas tersebut dengan variabel terikatnya berhubungan positif. Sedangkan jika lebih mendekat ke arah -1, maka hubungannya bersifat negatif. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa X2 dan X3 lebih mengarah ke arah 1, yang artinya variabel model produk dan pelayanan berhubungan positif terhadap keputusan pembelian, sedangkan variabel harga memiliki hubungan negatif terhadap keputusan pembelian. Nah, selanjutnya yaitu untuk uji T statistiknya. Untuk melakukan uji T statistik, kita kembali ke bagian lembar kerja kita pertama tadi. Lalu kita mengklik calculate, lalu kita pilih bootstrapping. Di sini pada significance level ini teman-teman bisa memilih sesuai kebutuhan dengan teman-teman. Di sini saya menggunakan yang umum saja yaitu 0,05. Lalu kita klik start calculation. Nah, setelah selesai akan keluar nilai uji T statistiknya. Syarat untuk uji T statistik adalah nilainya harus lebih besar dari 1,96. Nah, pada penelitian ini yang memiliki nilai statistik yang lebih besar dari 1,96 hanyalah variabel 3, yaitu pelayanan dengan nilai 10,334. Ini artinya variabel X1 dan X2 tidak signifikan dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Sedangkan variabel X3 yaitu pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, selanjutnya untuk predictive relevance dan model fit.
Nah, kedua uji ini untuk predictive relevance. Untuk uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah observasi yang kita lakukan sudah dapat dikatakan baik. Nah, cara melakukannya yaitu dengan kita kembali ke lembar kerja kita pertama, lalu kita klik calculate, lalu kita pilih blindfolding. Nah, di sini jika teman-teman mengalami hal yang sama dengan saya, yaitu untuk omission distance-nya berwarna merah yang tidak bisa dikalkulasikan, teman-teman tinggal memilih angka yang bisa dikalkulasikan saja. Yang penting tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 12. Biasanya memang 7. Lalu setelah itu kita start calculation. Nah, untuk nilai dari predictive relevance, jika nilainya sudah lebih besar dari 0, maka observasi yang dilakukan sudah dapat dikatakan baik. Nah, uji tersebut pada penelitian ini memiliki nilai yaitu 0,643, yang artinya observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, observasi yang dimaksud bisa dalam arti memilih responden, kualitas pertanyaan pada kuesioner, atau apapun yang kita perlukan dalam memperoleh datanya untuk penelitian ini. Untuk nilainya yaitu seperti tadi 0,643, yang berarti observasi untuk penelitian ini sudah dapat dikatakan baik. Nah, selanjutnya yaitu untuk nilai model fitnya. Cara mengetahui nilai model fitnya, kita kembali ke kalkulasi yang kita lakukan pertama kali, yaitu PLS algorithm, lalu kita pilih model fit. Nah, model fit yang kita miliki pada penelitian ini yaitu 0,779, yaitu pada nilai NFI. Nah, nilai ini akan dipresentasikan yaitu menjadi 77,9%. Nah, banyak ahli berpendapat bahwa nilai ini sifatnya abstrak atau imajiner, tetapi pengaruhnya tetap nyata pada penelitian. Nah, fungsi dari nilai ini adalah untuk mengetahui apakah model penelitian yang kita lakukan sudah ideal atau tidak. Yang artinya penelitian pada kali ini dengan nilai 77,9% tingkat keidealannya. Nah, demikian cara tutorial singkat saya tentang menggunakan Smart PLS. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.